Nyai Ageng Serang, Srikandi tangguh dari tanah Jawa. Di tengah bentangan sawah dan perbukitan di Jawa Tengah, terdapat sebuah desa kecil bernama Serang. Desa yang kelak akan melahirkan seorang tokoh perempuan luar biasa yang namanya harum hingga kini, Nyai Ageng Serang. Ia bukan hanya dikenal sebagai pemimpin wanita yang berani, tetapi juga simbol perlawanan dan keteguhan hati di masa penjajahan. Nyai Ageng Serang lahir sekitar tahun 1752 dengan nama kecil Kustiah. Ia merupakan keturunan langsung dari Sunan Kalijogo, salah satu wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan pendekatan budaya dan kesenian. Ayahnya, Pangeran Notoprojo atau dikenal juga dengan julukan Panembahan Senopati Notoprojo, adalah seorang bangsawan sekaligus panglima perang di bawah kekuasaan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sejak kecil, Kustiah tumbuh dalam lingkungan aristokrat yang syarat akan nilai spiritual, keagamaan, dan intelektualitas. Ia tak hanya dididik dalam ilmu agama, tetapi juga diajarkan seni perang, strategi militer, dan kepemimpinan, hal yang tidak lazim bagi perempuan di zamannya. Pada usia 17 tahun, Kustiah dikirim ke Keraton Yogyakarta, tempat ia mendapat pendidikan yang lebih mendalam. Disinilah ia belajar aksara Jawa dan Arab, ilmu keislaman, serta kesusastraan. Namun bukan hanya kecerdasannya yang menarik perhatian. Kustiah menunjukkan minat yang besar dalam seni bela diri dan strategi perang. Ia sering terlihat berlatih memanah, menunggang kuda, dan mengamati taktik para prajurit istana. Ia sempat menikah dengan Sri Sultan Hamengkubuwono II, namun pernikahan itu tidak berlangsung lama. Setelahnya, Kustiah menikah dengan Pangeran Mutia Kusumowijoyo, penguasa Serang yang juga dikenal sebagai Pangeran Serang I, dan melahirkan keturunan yang kelak juga menorehkan jejak dalam sejarah perjuangan bangsa. Ketika Pangeran Notoprojo wafat, Kustiah tidak sekadar mewarisi kekuasaan wilayah. Ia mewarisi tanggung jawab, harga diri keluarga, dan semangat perlawanan. Menyadari ancaman penjajahan Belanda yang semakin meluas, ia dengan tegas mengambil alih kepemimpinan dan membentuk pasukan rakyat. Kustiah kini tidak hanya menjadi pemimpin administratif, tetapi juga panglima perang. Maka lahirlah nama Nyai Ageng Serang, gelar kehormatan bagi perempuan yang agung dari Serang. Ia memimpin pasukan melawan Belanda dalam berbagai pertempuran sengit di wilayah Purwodadi dan sekitarnya. Saat itu, saudara laki-lakinya gugur dalam perang, namun ia tetap berdiri kokoh memimpin rakyat. Meski akhirnya ditangkap dan dipenjara oleh Belanda, semangat juangnya tidak pernah padam. Dari penjara, namanya justru semakin dikenal dan menjadi simbol perlawanan kaum perempuan. Setelah dibebaskan, Nyai Ageng Serang kembali ke Yogyakarta. Namun ia tak sempat menikmati masa tua dengan tenang. Pada tahun 1825, ketika Perang Jawa, Perang Diponegoro, pecah, perang besar antara Pangeran Diponegoro dan Belanda, Nyai Ageng Serang yang telah berusia 73 tahun kembali memanggul tanggung jawab perjuangan. Meskipun tubuhnya telah renta, semangatnya tetap menyala seperti api yang tak kunjung padam. Ia tak hanya turun ke medan perang di atas tandu, tetapi juga menjadi penasihat militer yang disegani. Strategi-strategi perangnya begitu jitu dan membuat Belanda kewalahan. Salah satu taktik terkenalnya adalah taktik lembu, menyamar menggunakan daun lumbu atau talas, sehingga pergerakan pasukan tampak seperti kawanan sapi dari kejauhan, mengecoh pasukan musuh. Bersama cucunya, Raden Mas Papak, ia memimpin perang gerilya di kawasan Demak, Kudus, Semarang, Purwodadi, hingga Kulon Progo. Ia tidak pernah gentar menghadapi senapan dan meriam. Baginya, perjuangan membela tanah air adalah kehormatan yang lebih besar dari rasa takut akan kematian. Nyai Ageng Serang wafat sekitar tahun 1828, saat Perang Diponegoro masih berkecamuk. Ia dimakamkan di Dusun Bulu, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Boyolali, di sebuah tempat yang kemudian tenggelam akibat pembangunan Waduk Kedung Ombo. Karena pembangunan tersebut, makamnya dipindahkan ke Kalibawang, Kulon Progo. Namun, makam lamanya yang kini terapung di tengah waduk tetap menjadi destinasi wisata religi. Setiap bulan Suro, ratusan orang datang untuk berziarah, mendoakan dan mengenang keberanian seorang wanita yang tak gentar menghadapi penjajah. Tak hanya itu, darah perjuangannya mengalir ke generasi berikutnya. Salah satu keturunannya adalah Ki Hajar Dewantoro, tokoh besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Dengan moto, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ki Hajar mewarisi semangat kepemimpinan, pengabdian, dan cinta tanah air yang ditanamkan oleh sang nenek buyut, Nyai Ageng Serang. Kisah Nyai Ageng Serang adalah bukti bahwa perempuan memiliki peran besar dalam sejarah bangsa. Ia bukan hanya pemimpin, tapi juga ibu, guru, panglima, dan teladan.
Di zamannya, ia melampaui norma, menembus batas, dan menorehkan kisah yang tak lekang oleh waktu. Di tengah gelapnya penjajahan, Nyai Ageng Serang adalah cahaya dari timur, seorang Srikandi sejati dari tanah Jawa.